Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari kelas P2F NIM 20112101. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hakikat dan inteligensi. Pengertian inteligensi. Inteligensi adalah suatu kemampuan yang merupakan mewujudkan dari daya auto-penetis atau memahami dan menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Pengertian inteligensi memberi macam-macam arti. Para ahli inteligensi menurut Johann Stock adalah keahlian memecah masalah dan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang disahkan dan dimiliki secara lahir dan tidak terlalu banyak mengaruhi oleh lingkungan. B. Ada macam-macam inteligensi. 1. Inteligensi terikat. 2. Inteligensi bebas terdapat pada manusia yang berbudaya dan berbahasa. 3. Inteligensi menciptakan kreatif dan meniru eksekutif. Dan 4. Inteligensi menciptakan ialah sanggupan menciptakan tujuan-tujuan baru dan mencari alat-alat yang sesuai guna mencapai tujuan itu. Dan kelima, inteligensi kreatif menghasilkan pendapat-pendapat baru seperti radio, kereta api, radio listrik, dan kapal dan pesawat terbang. C. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. 1. Pembawahan yang ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. 2. Gizi yang diperoleh seorang anak melalui keturunan atau nasab. Dan ketiga, kematangan yang ditentukan oleh umur. Dan yang keempat, pembentukan, yaitu perkembangan yang diperoleh karena pengaruh lingkungan. D. Pengertian intelektual. Intelektual merupakan suatu perkumpulan kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam hubungan dengan lingkungan dan masalah yang timbul. Andre Church dalam Azwan 1996 mengatakan bahwa intelektual itu bagaikan listrik, mudah diukur tapi mustahil untuk didefinisikan. Kalimat ini banyak benarnya. Tes inteligensi sudah dibuat sejak sekitar 8 bercandar yang lalu. Akan tetapi sejauh ini belum ada definisi intelektual yang dapat diterima secara universal. Tahap-tahap perkembangan intelektual. 1. Tahap sensori motoris 0 sampai 2 tahun. Kecenderungan sensori motori yang sangat jelas. Segala perbuatan merupakan perwujudan dan dari proses pematangan tahap tersebut. Menurut Piaget, Muhammad Ali dan Muhammad Ashraf 2011.228, pada tahap ini inteligensi anak dengan lingkungannya termasuk orang tuanya, keturunan dilakukan melalui perasaan dan otot-ototnya. 2. Tahap prasional 2-7 tahun. Tahap ini disebutkan dengan tahap intuisi sebab perkembangan kognitifnya memperlihatkan kecenderungan yang ditanda oleh suatu intuisi. Artinya semua perbuatan rasional tidak didukung oleh pemikiran tetapi oleh unsur perasaan, kecenderungan alami, sikap-sikap yang diperoleh dari orang-orang bermakna dan lingkungan sekitar. Pada tahap ini, menurut Piaget, Muhammad Ali dan Muhammad Ashraf 2011.228, anak sangat bersifat egosentris sehingga seringkali mengalami masalah dan berinteraksi dengan lingkungannya. 3. Tahap operasional konkret 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas konkret dan sudah mulai berkembang rasa ingin tahunya. Menurut Piaget, Muhammad Ali dan Muhammad Aros 2011.229 bahwa interaksi dengan lingkungan termasuk dengan orang tuanya sudah semakin berkembang dengan baik karena egosentriatnya
sudah semakin berkurang. Yang keempat, tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan pekerjaannya yang merupakan hasil dari pemikiran logis. Arti simbol dan kiasan dapat mereka mengerti. Melibatkan pada tahun kegiatan akan lebih memberi akibat yang positif bagi perkembangan kognitifnya. Misalnya, lomba karya ilmiah, menulis puisi, menulis cerpen, dan lainnya. F. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi intelektual. 1. Faktor heralditas atau pembawa. Faktor pembawa dinamakan faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan seorang dalam memecahkan masalah. Antara lain ditentukan oleh faktor bahwa jadi ini dalam suatu kelas dapat dijumpai anak yang bodoh, agak pintar, dan pintar sekali. Dan yang ada kedua, faktor lingkungan. Di sini keluarga yaitu orang tua, ia orang pertama yang memberikan pengalaman kepada anaknya dan berbagai bidang kehidupan sehingga anak memiliki informasi yang banyak, merupakan alat bagi anak untuk berpikir. Keempat, faktor perbentukan, di mana perbentukan adalah segala keadaan di luar diri seorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. 5. Faktor kematangan, di mana setiap orang dalam tubuh manusia mengalami kebutuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh dan berkembang hingga mencapai sanggupan menjalani fungsinya masing-masing. Dan yang keenam, ada faktor kebebasan. Di sini manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebersamaan memiliki metode juga memiliki masalah sesuai dengan kebutuhannya. Sekian dari materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.